Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia-Nya dan hidayah-Nya kita bisa berkumpul di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Para hadirin sekalian, selamat pagi semuanya. Sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berpidato mengenai mental healthy atau orang biasanya menyebutnya dengan kesehatan mental. Pidato ini untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA, selaku dosen pengampu public speaking. Nah, para hadirin sekalian, secara sederhana kesehatan mental itu berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, serta bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-harinya. Kesehatan mental juga penting untuk kita. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita dalam berbagai alternatif kehidupan dan serta menjalani kehidupan kita dalam mengambil keputusan di sebuah tindakan. Kesehatan mental ini juga penting untuk kita, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri serta bagaimana cara kita memandang diri orang lain di sekeliling kita. Para hadirin sekalian, apa sih mental healthy itu? Nah, mental health itu suatu kondisi kesehatan mental kita yang dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang ada di sekeliling kita. Lalu bagaimana cara kita menjaganya? Kenapa kita harus menjaga kesehatan mental kita? Karena kesehatan mental itu selayaknya seperti kesehatan fisik kita yang harus kita jaga. Karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebab itu mengapa kita harus menjaga kesehatan mental kita. Hal ini juga akan mempengaruhi gimana cara kita berpikir, gimana juga cara kita bertindak. Jika kesehatan mental kita terganggu, maka timbullah gangguan mental atau orang biasanya menyebutnya dengan penyakit mental. Dan jika kesehatan mental kita terganggu, maka kita akan merasa cemas, gundah, gelisah, stres, sehingga dapat memicu hasrat kita untuk melukai diri kita sendiri. Hadirin sekalian, nah, kesehatan mental ini juga penting untuk kita perbincangkan, apalagi untuk para remaja, itu kesehatan mental juga sangat penting untuk mereka. Sebab mengingat banyaknya dari ketidaksadaran mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik kita. Sehingga itu penting untuk kita menjaga kesehatan mental kita serta menjaga kesehatan fisik kita. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya mempunyai problem sedikit, tapi teman-teman itu bingung mau ngapain, tindakan apa yang harus teman-teman lakukan. Sehingga teman-teman merasa gelisah, merasa galau, merasa resah. Kemudian teman-teman bingung mau ngapain, sehingga teman-teman melihat sebuah cutter. Terus habis itu kayak diiris meskipun sedikit tapi keluar darah, itu juga sudah termasuk dalam gangguan mental, sudah ada pada diri kita, ada pada diri teman-teman. Itu sebabnya mengapa kita penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita serta menjaga kesehatan fisik kita. Nah, para hadirin sekalian, apa sih gejala dari kesehatan mental itu? Nah, gejala dari kesehatan mental itu seperti yang saya bilang, cemas, gelisah, merasa stres, sehingga kita juga bisa mengalami kehilangan kemampuan kita untuk berkonsentrasi, dan bisa juga kita marah berlebihan. Kita juga bisa melakukan kekerasan, kita bisa merasakan putus asa, kita bisa merasa kita teriak nggak jelas, kemudian sehingga kita mengalami kebingungan apa yang harus kita lakukan, serta kita bisa juga berkelahi dengan orang-orang di sekeliling kita seperti keluarga, orang tua, tetangga, gitu ya. Dan kita juga bisa mengalami susah tidur sehingga merasa imun kita
merasa energi kita itu turun. Kemudian apa sih penyebab dari kesehatan mental itu? Nah, penyebab dari kesehatan mental bisa karena faktor utama, yaitu faktor genetik, atau biasanya orang menyebutnya dengan keturunan, faktor keturunan. Kemudian juga bisa karena riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, atau bisa juga karena kekerasan yang terjadi di dalam suatu lingkup keluarga. Dan masih banyak lagi penyebab lainnya karena alkohol atau obat-obatan sehingga bisa merusak otak kita. Kemudian masih banyak lagi penyebab-penyebab kesehatan mental lainnya yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak terjadi gangguan mental? Nah, cara mencegahnya itu aktif dalam aktivitas secara fisik. Kemudian makan yang rutin, cukup protein, cukup karbohidrat. Kemudian jangan lupa minum air putih secukupnya, tapi setiap hari. Nah, kemudian jangan lupa tidur yang cukup, tidur yang teratur, jangan begadang. Kemudian juga mudah beradaptasi dengan orang lain, memiliki rasa sayang, lebih senang menolong daripada ditolong, memiliki kemampuan untuk mengatasi sebuah masalah, tidak lari dari masalah. Setiap ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu. Jangan tiba-tiba lari, cuek gitu aja, jangan. Kemudian memperoleh kesenangan dari hasil usaha kita. Seperti yang tadi saya bilang, tolong-menolong. Nah, itu usaha kita menolong, kita akan membuat diri kita sendiri merasa bahagia. Nah, paling penting mencegah kesehatan mental yaitu tetap berpikir positif. Kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan cara berpikir positif. Kemudian, kita harus menerima kritikan atau saran dari orang lain. Kita juga harus menghargai diri kita sendiri, sehingga kita akan menghargai orang lain di sekeliling kita. Nah, menjaga hubungan yang harmonis antar sesama membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa tentram, sehingga kita merasa tidak punya masalah apa-apa. Lalu mengapa kita harus melakukan aktivitas dan aktif secara fisik? Karena agar tubuh kita merasa sehat. Dan aktivitas yang seperti itu membuat kita tidak memiliki gangguan mental, sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga. Karena hal itu termasuk hal yang positif, seperti berolahraga, sesuai keinginan kalian, hobi kalian itu lakukan aja. Nah, kemudian bisa berkebun, bersih-bersih rumah, atau juga bisa nongkrong agar kalian tidak jenuh, agar kalian tetap merasa kesehatan mental kalian itu terjaga dan tetap aman. Para hadirin sekalian, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan, ketenangan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang sehat fisik maupun sehat mental. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.